Hei, berhenti dulu. Jangan dulu scroll kemana-mana. Saya tahu kamu sedang sibuk. Saya tahu ada banyak video lain yang lebih menghibur. Tapi izinkan saya bicara sesuatu yang mungkin belum pernah ada yang bilang ke kamu secara jujur dan langsung seperti ini. Coba bayangkan skenario ini. Tahun 2027, kamu bangun pagi seperti biasa. Sarapan, minum kopi, buka ponsel, lalu tiba-tiba notifikasi dari kantor masuk. Bukan pesan biasa, tapi pesan yang selama ini kamu takutkan. Satu baris kalimat pendek yang mengubah segalanya. Dan di hari yang sama, kamu buka rekening bank dan kamu sadar uang yang kamu simpan selama bertahun-tahun tidak cukup untuk bertahan bahkan 6 bulan ke depan. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak tahu bahwa aset-aset yang selama ini kamu pikir sedang melindungimu sebenarnya sedang pelan-pelan menggerogotimu dari dalam. Kamu masih ingat tahun 2020? Ribuan keluarga Indonesia hancur dalam hitungan minggu. Bisnis tutup, pekerjaan hilang, tabungan ludes. Dan banyak dari mereka bukan orang yang tidak bekerja keras. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras tapi menyimpan aset yang salah di waktu yang paling salah. Sekarang, di April 2026 ini, tanda-tandanya jauh lebih nyata dari yang kamu kira. Dana Moneter Internasional atau IMF, lembaga keuangan terbesar di dunia yang memantau ekonomi hampir 200 negara, tepat kemarin pada 14 April 2026 baru saja merilis laporan World Economic Outlook April 2026. Dan hasilnya bikin bulu kudut berdiri. IMF resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi hanya 3,1%, turun dari proyeksi sebelumnya 3,4%. Ini bukan angka biasa. Ini sinyal bahwa mesin ekonomi dunia sedang kehilangan tenaganya. Bank Indonesia sendiri sudah membunyikan alarm keras. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sudah tegas menyatakan bahwa prospek ekonomi global diprediksi masih meredup sepanjang 2026 dan berlanjut ke 2027. Ada 5 sumber ketidakpastian yang sedang menghantam kita sekarang. Perdagangan dunia yang melemah, perlambatan ekonomi global, lonjakan utang dan suku bunga di negara-negara maju, ketegangan geopolitik yang belum reda, dan pudarnya multilateralisme atau kerjasama antar negara yang dulu kita andalkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang baru saja dirilis pada 12-13 April 2026, hanya 3 hari yang lalu, menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Maret 2026 saja, sudah ada 8.389 pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Di bulan Januari, 4.590 orang kena PHK dalam 1 bulan. Bayangkan itu. Dan ini baru data dari peserta program jaminan kehilangan pekerjaan saja. Artinya masih banyak yang tidak tercatat. Sementara di sepanjang 2025 saja, sudah ada 79.302 pekerja Indonesia yang kehilangan pekerjaan mereka. Dan rupiah? Pertanggal 13 April kemarin, rupiah ditutup melemah ke level 17.104 rupiah per dolar Amerika. Angka yang oleh para analis disebut sebagai uncharted territory, artinya wilayah yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Saya bukan sedang menakut-nakuti kamu. Saya sedang memberikan informasi yang kamu butuhkan untuk membuat keputusan finansial yang benar. Dan hari ini, kita akan bahas satu persatu 8 jenis aset yang wajib kamu jual, kurangi atau tinggalkan jauh-jauh sebelum krisis 2027 benar-benar mendarat di depan rumahmu. Ini bukan teori dari buku teks, ini logika bertahan hidup yang bisa kamu praktikkan hari ini juga. Oh iya, sebelum kita mulai, kalau kamu baru pertama kali ke channel Asupan Otak, selamat datang. Di sini kita membahas topik-topik yang benar-benar penting untuk kehidupan finansialmu dengan bahasa yang manusiawi, tanpa istilah-istilah membingungkan yang bikin kepala pusing. Kalau konten seperti ini bermanfaat buat kamu, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Tidak perlu bayar apapun, gratis, dan itu sangat berarti untuk channel ini bisa terus tumbuh dan menghasilkan konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kamu. Oke, kita mulai. Ambil catatanmu, ini serius. Aset pertama, uang tunai yang menumpuk di rekening biasa. Saya tahu reaksi pertama kamu saat membaca ini. Loh, punya banyak uang cash kok disebut aset berbahaya? Apa yang salah dengan punya banyak tabungan? Sabar,
Dengarkan dulu sampai habis, karena ini adalah kesalahpahaman finansial paling umum yang dialami orang Indonesia, dari ibu rumah tangga sampai kepala keluarga yang sudah bekerja puluhan tahun. Uang tunai memang tidak akan bangkrut seperti saham. Uang tunai tidak akan roboh seperti bisnis yang kolaps. Tapi uang tunai punya satu musuh yang paling ganas dan paling senyap yang pernah ada dalam sejarah keuangan manusia. Musuh itu namanya inflasi. Sekarang kita lihat data asli. Inflasi Indonesia di bulan Februari 2026 menyentuh 4,76% secara tahunan. Itu artinya, dalam satu tahun, harga barang dan jasa rata-rata naik hampir 5%. Meski di bulan Maret 2026 angkanya mulai mereda ke 3,48%, tekanan harga belum sepenuhnya hilang dan masih dibayangi lonjakan harga energi akibat situasi geopolitik global. Sekarang kita hitung matematika sederhananya. Kamu punya uang 100 juta di rekening bank biasa. Bunga tabungan bank biasa rata-rata hanya sekitar 1-2% per tahun. Bahkan kalau kamu beruntung dapat 2% dan inflasi berjalan di angka 4%, maka secara real, daya beli uangmu itu berkurang 2% setiap tahunnya. 2% dari 100 juta adalah 2 juta rupiah. Kamu kehilangan 2 juta rupiah setahun tanpa melakukan kesalahan apapun, tanpa berjudi, tanpa investasi bodong, hanya dengan membiarkan uang duduk diam di rekening. Kalau kamu simpan 500 juta di rekening biasa, kerugian realmu bisa mencapai 10 juta rupiah per tahun. Uang itu tidak hilang dari rekening, tapi daya belinya menyusut seperti es batu yang dibiarkan di bawah terik matahari. Ini yang disebut silent robbery atau perampokan senyap. Tapi perlu saya tegaskan di sini supaya tidak salah paham. Saya bukan menyarankan kamu untuk tidak punya uang cash sama sekali. Itu juga berbahaya. Uang tunai tetap wajib ada sebagai dana darurat. Berapa jumlah yang ideal? Para ahli finansial sepakat, minimal 6 bulan biaya hidup, idealnya sampai 12 bulan. Jadi kalau pengeluaran bulananmu 5 juta, dana daruratmu minimal harus 30 juta sampai 60 juta rupiah. Dana ini tidak boleh disentuh, tidak boleh diinvestasikan, dan harus tersimpan di tempat yang mudah diakses. Nah, uang yang melebihi angka dana darurat itu, itulah yang sedang saya bicarakan. Uang kelebihan itu harus segera dipekerjakan di instrumen yang bisa mengalahkan inflasi. Apa pilihannya? Pertama, surat berharga negara atau SBN. Ini adalah surat utang yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Artinya, yang menjamin pengembaliannya adalah negara. Risikonya sangat rendah, dan imbal hasilnya jauh lebih tinggi dari bunga tabungan biasa. Biasanya di kisaran 6-7% per tahun untuk seri retail. Kamu bisa beli SBN melalui aplikasi bank digital atau aplikasi investasi resmi yang terdaftar di OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pemerintah yang mengawasi industri keuangan Indonesia. Kedua, emas batangan atau emas digital. Harga emas batangan Antam per tanggal 13 April 2026 ada di kisaran Rp2.818.000 per gram. JP Morgan, salah satu bank investasi terbesar di dunia, memprediksi harga emas dunia bisa menembus $5.000 Amerika per troy ounce di kuartal keempat 2026. Jika prediksi ini benar, dan kurs rupiah tetap di level saat ini, harga emas lokal bisa jauh lebih tinggi dari sekarang. Emas adalah pelindung nilai yang sudah terbukti ribuan tahun. Ketiga, reksadana pasar uang. Ini adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional dengan dana yang dikumpulkan dari banyak investor. Reksadana pasar uang investasinya ke instrumen-instrumen berisiko rendah seperti deposito dan surat utang jangka pendek. Imbal hasilnya biasanya sedikit di atas bunga tabungan biasa, dan kamu bisa cairkan kapan saja dalam 1-2 hari kerja. Jadi kesimpulan untuk aset pertama ini sangat jelas. Simpan dana darurat di tabungan biasa, tapi uang kelebihan di atas itu harus segera kamu pindahkan ke instrumen yang bisa melawan inflasi. Jangan biarkan hasil kerja kerasmu menguap jadi debu. Aset kedua, barang mewah dan gadget berkedok investasi. Ini adalah jebakan yang paling banyak memangsa kelas menengah Indonesia. Dan ini mungkin yang paling menyakitkan untuk didengar, karena banyak orang yang sudah terlanjur terperangkap di dalamnya. Saya mau tanya sesuatu yang jujur. Apakah kamu pernah membeli handphone seharga 15-20 juta rupiah atau lebih dengan alasan ini investasi, nanti harganya naik?
Apakah kamu pernah beli tas branded dengan alasan, tas ini limited edition, nanti bisa dijual lebih mahal? Atau sepatu sneakers edisi terbatas yang kamu beli dengan cicilan berbunga tinggi karena nanti harganya bisa 2 kali lipat? Kalau iya, kamu tidak sendirian, tapi kamu sedang dalam bahaya finansial yang nyata. Mari kita bedah dengan logika yang sangat sederhana. Sebuah handphone flagship, katakanlah seharga 20 juta rupiah, begitu kamu bawa pulang dari toko dan kotak dusnya sudah kamu buka, nilainya sudah langsung turun. Berapa persen? Bisa 20-30% dalam tahun pertama. Artinya dalam hitungan bulan, handphone yang kamu beli 20 juta itu mungkin hanya laku 14 juta rupiah di pasaran bekas. Dan kalau kamu belinya pakai cicilan dengan bunga, kamu sedang digorok dari dua arah sekaligus. Harga barangnya turun, tapi bunganya terus jalan setiap bulan. Untuk tas branded, memang ada beberapa merek sangat premium seperti Hermes Birkin yang nilainya bisa naik dalam kondisi ekonomi tertentu. Tapi ini pengecualian langka yang tidak berlaku untuk kebanyakan tas bermerek yang beredar di pasar Indonesia. Kebanyakan tas branded yang kamu beli di mall, nilainya turun cukup signifikan begitu kamu keluar dari toko. Sneakers edisi terbatas, memang ada beberapa yang harganya melonjak di pasar reseller, tapi ini sangat bergantung pada mood komunitas sneakers yang berubah-ubah. Dan coba bayangkan ini, kalau pada tahun 2027 resesi benar-benar terjadi, orang yang lagi susah cari makan tidak akan berpikir untuk membeli sneakers bekas seharga jutaan rupiah dari kamu. Pasar reseller barang hobi akan mati mendadak karena semua orang fokus pada kebutuhan pokok. Ini yang disebut risiko likuiditas atau illiquid. Artinya, aset yang kamu punya susah diubah jadi uang cash dengan cepat saat kamu butuh. Dan itulah salah satu bencana terbesar saat krisis. Kamu punya banyak harta, tapi tidak bisa diuangkan dengan cepat dan dengan harga yang wajar. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Audit semua barang mewah yang kamu punya dan jarang atau tidak pernah dipakai. Barang-barang yang masih punya nilai jual yang lumayan, jual sekarang bukan nanti. Kenapa? Karena semakin lama kamu tunggu, semakin turun nilainya. Dan kalau kamu tunggu sampai resesi benar-benar terjadi di 2027, tidak ada yang mau beli dengan harga wajar. Platform jual beli online seperti berbagai marketplace yang ada saat ini bisa kamu manfaatkan. Ubah barang-barang itu menjadi uang tunai, lalu pindahkan ke instrumen produktif yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan mulai hari ini, sebelum membeli sesuatu yang mahal, tanya diri sendiri satu pertanyaan sederhana ini. Apakah saya perlu jual benda ini dalam keadaan darurat 3 bulan lagi? Berapa harganya? Dan seberapa mudah lakunya? Kalau jawabannya menyedihkan, jangan beli. Gengsi tidak bisa membayar tagihan listrik saat krisis tiba. Aset ketiga, aset mati yang terus menyedot uangmu tanpa memberikan apapun. Coba saya minta kamu jujur pada diri sendiri. Apakah kamu punya kendaraan atau properti yang tidak menghasilkan uang sepeser pun, tapi terus membutuhkan pengeluaran setiap bulannya? Ini bisa berupa mobil SUV besar yang lebih sering parkir di garasi daripada dipakai, atau tanah kosong peninggalan orang tua yang sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja tanpa ada rencana yang jelas, atau ruko yang sudah terlanjur dibeli, tapi kosong melompong karena sulit disewakan. Dalam ilmu keuangan, ada perbedaan mendasar antara dua hal yang sering orang Indonesia bingungkan, aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu, liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Nah, rumah yang kamu tinggali sendiri, secara teknis itu adalah liabilitas, karena ada biaya perawatan, pajak, dan sebagainya. Tapi ini pengecualian karena kamu butuh tempat tinggal. Yang kita bicarakan adalah benda-benda yang bukan kebutuhan primer, tapi terus menyedot biaya. Mobil yang jarang dipakai misalnya, setiap tahun kamu harus bayar pajak kendaraan, asuransi, biaya servis berkala, cicilan kalau masih ada, bensin sesekali saat dipakai. Semua itu bisa mencapai 20 juta rupiah per tahun, sementara mobil itu sendiri nilainya terus menyusut seiring waktu. Kendaraan adalah salah satu jenis aset yang nilainya paling cepat turun, alias depresiasi. Tanah kosong yang tidak produktif juga tidak sepenuhnya aman seperti yang banyak orang bayangkan. Ya, nilai tanah memang cenderung naik dalam jangka panjang. Tapi selama kamu menunggu nilainya naik, kamu tetap harus bayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Kalau tanah itu di lokasi strategis, PBB-nya bisa cukup besar. Ditambah resiko tanah diserobot atau rusak jika tidak diawasi.
Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, hitung dulu dengan jujur berapa total uang yang keluar setiap tahun untuk aset yang tidak produktif itu. Jadikan angkanya konkret. Kalau kamu habis 18 juta setahun untuk memelihara mobil yang tidak produktif, itu artinya kamu sedang rugi 1,5 juta rupiah setiap bulan hanya karena diam. Kedua, buat aset itu produktif atau jual. Kalau mobilmu jarang dipakai, pertimbangkan untuk menyewakannya melalui platform rental mobil yang ada. Kalau tanah kosongmu belum ada rencana dibangun dalam 3 tahun ke depan, sewakan sebagai lahan parkir, gudang, atau bahkan lahan pertanian urban. Atau jual dan investasikan hasilnya di instrumen yang lebih produktif. Ketiga, jangan terjebak pada konsep sayang untuk dijual. Ini adalah jebakan emosional yang sangat berbahaya. Aset tidak mengenal rasa sayang. Aset hanya mengenal satu pertanyaan. Apakah ia memasukkan uang atau mengeluarkan uang? Di masa krisis, orang yang paling cepat kolaps adalah orang yang memiliki banyak aset besar, tapi semua asetnya tidak liquid dan terus menyedot biaya. Sementara orang yang paling bertahan adalah orang yang memiliki aset ringan, produktif, dan mudah dicairkan. Ingat hukum emas ini baik-baik. Jangan pernah jatuh cinta buta pada asetmu. Aset keempat, barang koleksi dan hobi yang nilainya bergantung pada mood orang lain. Sebelum saya lanjut ke bagian ini, saya mau bilang sesuatu dulu. Saya tidak sedang menyerang hobi kamu. Setiap orang berhak punya hobi, dan tidak ada yang salah dengan menikmati koleksi. Tapi ada garis tipis yang sangat penting antara menikmati hobi sebagai sarana rekreasi dan menganggap hobi sebagai instrumen perlindungan finansial di masa krisis. Disinilah banyak orang membuat kesalahan yang bisa sangat merugikan. Di masa ekonomi yang sedang bagus, banyak barang koleksi yang harganya naik signifikan. Tanaman hias langka, figurin anime edisi terbatas, jam tangan vintage merek terkenal, kartu koleksi trading card, wine koleksi, koin kuno, bahkan sepeda lipat edisi khusus. Semua itu bisa menjadi komoditas yang diperdagangkan dengan harga yang cukup menggiurkan saat ekonomi sedang mekar dan orang punya uang lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mereka sukai. Tapi ada satu fondasi yang sangat rapuh di balik semua barang koleksi itu. Nilainya 100% bergantung pada minat dan selera orang lain yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa peringatan. Berbeda dengan emas yang nilainya ditentukan oleh standar keuangan global yang sudah beroperasi ratusan tahun. Berbeda dengan tanah produktif yang nilainya didukung oleh kebutuhan manusia yang tidak pernah hilang. Barang koleksi tidak punya nilai fundamental yang bisa kamu pegang saat semua orang berhenti peduli dengannya. Dan saat krisis ekonomi menghantam, apa yang pertama kali terjadi pada pasar barang koleksi? Mati, langsung, tanpa drama. Kenapa? Karena saat orang kehilangan pekerjaan, saat PHK datang bertubi-tubi, saat orang mulai khawatir apakah bulan depan mereka masih bisa makan, bayar kontrakan, dan bayar sekolah anak, pikiran mereka tidak ada di sana untuk membeli figurin anime atau tanaman hias seharga jutaan rupiah. Semua orang beralih ke mode survival, yaitu bertahan hidup. Dan kamu yang memegang koleksi itu akan menghadapi masalah yang sangat nyata. Barangmu hampir tidak bisa dijual, atau kalau bisa dijual, harganya hancur jauh di bawah yang kamu bayar. Ini yang disebut risiko likuiditas ekstrim. Dan ini sangat berbahaya kalau koleksimu nilainya besar dan kamu mengandalkannya sebagai bagian dari rencana finansialmu. Apa langkah yang tepat? Mulai sekarang, pisahkan secara tegas antara koleksi yang kamu beli murni untuk dinikmati dengan koleksi yang kamu beli dengan harapan nilai jualnya naik. Yang kedua ini adalah yang paling berisiko. Kalau kamu punya koleksi yang cukup berharga saat ini dan pasar masih aktif, pertimbangkan untuk menjual sebagian ke sesama kolektor yang masih punya minat dan daya beli. Lakukan ini sekarang, sementara kondisi masih relatif stabil, bukan menunggu sampai semua orang butuh menjual sekaligus saat krisis dan tidak ada yang mau membeli. Hasilnya, ubah menjadi instrumen yang punya nilai lebih stabil dan tidak bergantung pada mood orang lain. Aset kelima, bisnis konvensional yang menolak beradaptasi ke dunia digital. Bagian ini mungkin yang paling keras terdengarnya, tapi saya minta kamu untuk membaca sampai selesai, karena ini menyangkut masa depan sumber penghasilan kamu. Punya bisnis yang masih berjalan adalah pencapaian yang luar biasa. Di tengah gempuran ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, masih bisa mempertahankan bisnis sendiri adalah sesuatu yang patut dihargai. Tapi ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur sekarang.
Apakah bisnismu sudah punya kehadiran digital yang kuat? Maksudnya bukan sekedar punya akun media sosial yang jarang diupdate. Saya berbicara tentang kehadiran digital yang benar-benar fungsional dan menghasilkan. Apakah tokomu bisa ditemukan di Google Maps? Kalau seseorang di sekitar lokasi tokomu search di Google, toko sembako dekat sini, atau bengkel motor terdekat, apakah namamu muncul? Apakah kamu sudah menerima pembayaran digital seperti QRS, transfer bank, atau dompet digital? Di tahun 2026 ini, ada sebagian konsumen, terutama generasi muda yang tidak membawa uang cash sama sekali. Kalau bisnismu tidak bisa menerima pembayaran digital, kamu sudah kehilangan sebagian pelanggan potensialmu. Apakah produkmu bisa dibeli secara online? Apakah kamu berjualan di marketplace atau setidaknya bisa menerima pesanan melalui WhatsApp dengan sistem pengiriman? Apakah kamu punya konten di media sosial yang menjelaskan produk atau layananmu kepada orang-orang yang belum pernah mengenalmu? Kalau jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah tidak, maka bisnismu sedang berjalan di atas es tipis. Kenapa ini jadi masalah besar menjelang 2027? Karena saat krisis ekonomi menghantam, yang pertama kali berubah adalah perilaku konsumen. Orang akan semakin selektif dalam membelanjakan uang. Mereka akan semakin rajin membandingkan harga. Mereka akan mencari opsi yang paling hemat dan paling praktis. Dan hampir semua proses pencarian itu terjadi di internet, di ponsel mereka. Bisnis yang tidak terlihat di dunia digital akan kehilangan pelanggan baru. Bisnis yang masih mengandalkan pelanggan lama dan loyal saja akan perlahan tergerus karena pelanggan lama pun punya kebutuhan untuk berhemat dan mencari opsi yang lebih terjangkau atau lebih nyaman. Sementara kompetitormu yang sudah go digital, yang sudah bisa dijangkau 24 jam lewat ponsel, yang bisa melayani pesanan dari rumah, akan terus tumbuh mengambil pasar yang kamu tinggalkan. Ini bukan soal apakah kamu nyaman dengan teknologi atau tidak. Ini soal apakah bisnismu mau bertahan atau tidak. Langkah konkret yang bisa kamu lakukan sekarang, 1. Daftarkan bisnis kamu di Google Bisnisku, alias Google Business Profile. Gratis. Dan ini membuat tokomu langsung muncul di pencarian Google dan Google Maps. 2. Buka akun di setidaknya satu marketplace besar. Pelajari cara upload produk, cara mengatur pengiriman, dan cara merespons pembeli. 3. Aktifkan QRS. Hampir semua bank dan dompet digital menyediakan QRS untuk pelaku usaha dengan proses yang mudah dan murah. 4. Mulailah membuat konten sederhana tentang produk atau layananmu. Tidak harus video yang mewah. Foto produk yang bagus dengan pencahayaan yang baik sudah cukup untuk memulai. 5. Pertimbangkan berjualan di TikTok Shop atau platform serupa yang saat ini sedang sangat efektif untuk menjangkau pelanggan baru dengan biaya pemasaran yang relatif rendah. Bisnis yang selamat di 2027 adalah bisnis yang gesit, yang bisa menjangkau pelanggan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka butuh. Oke, kita sudah melewati 5 dari 8 aset berbahaya. Dan saya harap sampai di sini, kamu sudah mulai melihat pola yang jelas. Sebelum kita lanjutkan, saya mau minta satu hal kecil yang sangat berarti untuk channel ini. Kalau konten ini memberikan nilai nyata untukmu, kalau kamu merasa informasi ini penting dan kamu ingin terus mendapatkan analisis seperti ini, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Bagikan juga video ini ke anggota keluargamu, ke teman-temanmu, ke siapapun yang kamu sayangi, dan kamu ingin selamat dari krisis ini bersama-sama. Karena informasi yang tepat adalah perlindungan terbaik yang bisa kamu berikan kepada orang-orang terdekat kamu. Ini channel Asupan Otak, dan kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten yang benar-benar berguna untuk kehidupan nyatamu. Oke, kita lanjutkan ke 3 aset terakhir. Dan yang ini, 3 yang terakhir ini, saya rasa adalah yang paling mengejutkan dan paling jarang dibicarakan. Aset keenam, perhiasan emas yang kamu kira sedang melindungimu. Ini khusus untuk siapapun di antara kamu yang selama ini merasa sudah bijak berinvestasi karena punya banyak koleksi perhiasan emas. Kalung, gelang, cincin, anting, dan berbagai perhiasan emas lainnya yang tersimpan di lemari atau brankas. Kamu merasa aman karena punya banyak emas. Dan kamu tidak salah-salah amat, karena emas memang jauh lebih baik daripada menyimpan uang dalam bentuk tunai yang terus dimakan inflasi. Tapi ada satu lubang besar dalam strategi investasi perhiasan emas yang perlu kamu tahu. Dan lubang ini bisa menjadi masalah serius saat kamu benar-benar membutuhkan uang tunai dalam keadaan darurat. Masalahnya
ada pada ongkos pembuatan atau yang sering disebut crafting fee atau ongkir bikin. Saat kamu membeli perhiasan emas di toko, harga yang kamu bayar bukan hanya harga emasnya saja. Kamu juga membayar ongkos pembuatan desain perhiasannya. Ongkos ini bisa sangat bervariasi tergantung kerumitan desain, tapi bisa mencapai 5-20% dari total harga perhiasan, bahkan lebih untuk perhiasan dengan desain yang kompleks. Nah, masalah muncul ketika kamu perlu menjual kembali perhiasan itu. Saat kamu datang ke toko emas untuk menjual perhiasanmu, pemilik toko akan menimbang dan menghitung berat emasnya saja. Ongkos pembuatan yang sudah kamu bayar dulu itu hangus, tidak ada nilainya, nol. Karena toko tidak akan membeli kembali desain perhiasannya. Mereka hanya membeli emasnya. Ini artinya saat kamu membeli perhiasan, kamu langsung rugi sebesar ongkos pembuatannya di hari yang sama. Dan semakin rumit desainnya, semakin besar kerugian yang kamu tanggung sejak awal. Ada contoh yang lebih konkret. Misalkan kamu beli kalung emas 10 gram seharga 3 juta rupiah per gram, total 30 juta rupiah. Di dalamnya termasuk ongkos pembuatan 15% atau sekitar 4,5 juta rupiah. Besoknya, kamu butuh uang dan mau jual lagi. Toko akan timbang emasnya, harga beli kembali mungkin sekitar 2,5 juta rupiah per gram, jadi kamu dapat 25 juta rupiah. Kamu langsung rugi 5 juta rupiah hanya dalam semalam. Ini berbeda dengan emas batangan atau logam mulia. Emas batangan, seperti produk dari Antam atau emas murni bersertifikat lainnya, harganya murni mengikuti harga emas dunia, tanpa ada komponen ongkos desain yang mengurangi nilainya. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali memang ada, tapi jauh lebih kecil dibanding perhiasan. Emas digital juga menjadi alternatif yang semakin populer. Ini adalah emas yang kamu beli dan simpan secara digital melalui berbagai platform resmi yang terdaftar di OJK. Kamu tidak memegang fisik emasnya, tapi nilainya mengikuti harga emas dunia secara real time. Kamu bisa beli dengan nominal kecil, bahkan mulai dari puluhan ribu rupiah, dan jual kembali kapan saja dengan harga yang transparan. Jadi, pesannya untuk aset keenam ini adalah, mulai sekarang, hentikan pembelian perhiasan emas sebagai instrumen investasi atau pertahanan krisis. Nikmati perhiasanmu sebagai aksesoris, tapi jangan andalkan sebagai tameng finansial. Kalau kamu ingin investasi emas yang efisien dan benar-benar melindungi nilainya, alihkan ke emas batangan bersertifikat atau emas digital. Dan perhiasan lamamu yang sudah tidak dipakai, pertimbangkan untuk menukarnya ke emas batangan saat kamu punya kesempatan. Aset ketujuh, investasi ikut-ikutan yang kamu sendiri tidak paham. Ini adalah bagian yang mungkin paling relevan untuk banyak orang muda yang sedang semangat-semangatnya masuk ke dunia investasi. Dan saya sangat menghargai semangat itu. Kesadaran untuk berinvestasi adalah langkah yang luar biasa. Jauh lebih baik daripada membiarkan uang habis untuk konsumsi yang tidak produktif. Tapi, ada perbedaan besar antara berinvestasi dan berjudi. Dan perbedaan itu terletak pada satu hal. Apakah kamu paham apa yang sedang kamu beli? Saat ini, dari warung kopi sampai grup WhatsApp keluarga, dari komentar TikTok sampai komunitas Telegram, orang-orang sedang ramai membicarakan berbagai instrumen investasi. Kripto, saham gorengan, P2P lending, robot trading, hingga berbagai skema investasi lain yang muncul silih berganti. Dan karena semua orang sedang membicarakannya, dan karena kamu lihat ada yang posting screenshot profit yang bikin mata terbelalak, muncul dorongan kuat untuk ikut. Dorongan ini disebut FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai takut ketinggalan. FOMO ini adalah salah satu musuh terbesar dalam dunia investasi. Saat FOMO menguasaimu, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu paham nilainya, bukan karena kamu sudah riset fundamentalnya, tapi hanya karena semua orang sedang membicarakannya dan kamu tidak mau ketinggalan. Dan disinilah bahayanya saat krisis tiba. Orang yang berinvestasi karena paham fundamentalnya, saat market turun drastis, mereka bisa tenang karena mereka tahu kenapa mereka memegang aset itu dan mereka percaya pada nilainya jangka panjang. Mereka bisa bertahan, bahkan bisa menambah posisi ketika harga sedang murah. Tapi orang yang berinvestasi karena ikut-ikutan, saat market mulai merah, mereka langsung panik. Mereka tidak punya landasan pemahaman untuk menahan diri.
Dan keputusan yang diambil saat panik hampir selalu salah. Mereka jual di harga terendah, mengunci kerugian yang sesungguhnya bisa dihindari. Inilah yang disebut cut loss, menjual aset di harga rugi karena panik, dan ini adalah cara paling efektif untuk mempercepat kehancuran finansialmu di masa krisis. Ada juga bahaya yang lebih gelap, yaitu penipuan berkedok investasi. Semakin banyak orang yang tertarik pada investasi, semakin banyak pula orang jahat yang memanfaatkan ketertarikan itu. Skema Ponzi, robot trading bodong, kripto fiktif, dan berbagai penipuan investasi lainnya selalu menggunakan formula yang sama, janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, testimoni palsu, dan desakan untuk segera bergabung sebelum kesempatan ini berakhir. Aturan mainnya sangat sederhana dan tidak ada pengecualian. Jika kamu tidak bisa menjelaskan cara kerja sebuah investasi kepada seorang anak sekolah menengah dengan bahasa yang sederhana dan masuk akal, jangan pernah masukkan uang sepeser pun ke sana. Ini bukan berarti kamu tidak boleh berinvestasi di saham, atau kripto, atau P2P lending. Semua itu adalah instrumen yang sah dan bisa memberikan imbal hasil yang baik jika kamu pahami cara kerjanya, risikonya, dan kamu punya strategi yang jelas. Tapi kalau kamu beli karena disuruh orang, karena lihat screenshot profit, karena kata temanku bagus, tanpa kamu sendiri benar-benar mengerti, itu bukan investasi. Itu perjudian dengan uang yang sudah kamu kerja keras untuk kumpulkan. Langkah konkret untuk bagian ini: 1. Audit semua investasi yang sedang kamu pegang. Untuk setiap aset, tulis satu paragraf penjelasan. Apa itu, cara kerjanya, kenapa nilainya bisa naik, dan apa risikonya. Kalau kamu tidak bisa menulisnya, kamu belum cukup paham. 2. Kalau kamu sedang memegang investasi yang sekarang merugi dan kamu tidak paham cara kerjanya, pertimbangkan untuk keluar saat kondisi memungkinkan dan alihkan ke instrumen yang lebih kamu pahami. 3. Investasikan waktu untuk belajar sebelum investasikan uang. Ada banyak sumber belajar yang gratis dan berkualitas tentang investasi saham, reksadana, dan instrumen lainnya. Luangkan beberapa jam setiap minggu untuk memahami sebelum masuk ke pasar. 4. Hati-hati dengan siapapun yang menjanjikan keuntungan pasti atau keuntungan yang jauh di atas pasar. OJK menyarankan agar kamu selalu cek legalitas perusahaan investasi melalui situs resmi ojk.go.id sebelum menaruh uang di sana.